Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk penjelasan dari tutorial pengisian L2 yang sekarang blok 3 ya. Di sini di setiap blok ada setiap lembaran ya pasti ada di sini pojok kanan atas ya. Ini jangan lupa harus selalu teliti untuk diisi, jangan sampai kelewatan di skip. Kenapa? Karena di sini 301 itu menentukan halaman dari L2 ini. Misalnya 1 KRT maksudnya itu ada 2. Maka ini halaman 1, maka L2 selanjutnya di sini 2 gitu ya. Dan seterusnya. Yang umum biasanya satu rumah tangga itu hanya 1. Jadi rata-rata di sini biasanya isinya 1 gitu ya. Nah, untuk mengisi ini kalian tinggal salin saja di halaman sebelumnya sudah ada ya. Sudah ada. Seperti ini kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, desa, SLS. Nah, kita harus jeli dengan angka ya. Jadi misalnya di sini 301, 302, 303 habis itu jangan sampai ke sini ya. 303 berarti setelah 3 4 ke sini ya. Harus jeli ya. Nah, untuk 301 nomor urut unit usaha pertaniannya 1. Di sini ada aba-abanya ya. Rincian 301 dan 302 disalin dari blok 2. Untuk ART yang memiliki nomor urut usaha pertanian perorangan di R215 ada isian ya. Jadi kalau R215 ada isian maka di sini pasti ada. Ya, kalau di R215 di sini ada 2 orang, maka bukan kemungkinan, di sini pasti ada nggak cuma 1. Nanti ada L selanjutnya yang urutannya kedua. Gitu ya, sudah paham ya? Perbedaan antara 301 sama 108. Ya, oke. Untuk nama pengelolaan unit, nah di situ yang mengelola pertaniannya itu siapa? Ingat ya, pertanian itu nggak harus tanaman ya, bisa peternakan, bisa perkebunan, kehutanan ya, dan lain sebagainya yang sudah kita jelasin sebelumnya itu. Jadi untuk blok 3 ini kita memang secara umum ya, gambaran secara umum dulu, oke? Nomor induk ya seperti biasa kita bisa ambil dari KTP atau KK, nomor HP kalau ada, email kalau ada ya. Tapi alangkah baiknya kalau kalian menanyakan nomor HP-nya ya. Kenapa? Karena kemungkinan nanti ada yang ditanyakan pas entry ya. Jadi bukan kita yang ditelepon, jadi ini respondennya. Untuk jumlah hari kerja unit usaha selama periode, nah ini menghitungnya orang yang bekerja 1 hari 1 jam tidak putus-putus ya, itu sudah dihitung 1 hari meskipun cuma 1 jam. Misalnya lagi mandorin pekerjanya di sawah, mandorinnya mantenginnya selama 1 jam tidak berhenti ya, tidak terputus, maksudnya nggak ditinggal pulang, misalnya baru di situ 5 menit tinggal pulang, itu berarti enggak ya. Jadi istilahnya 1 jam itu sudah dihitung 1 hari. Tapi orang itu pasti minimal 1 jam sehari kerja ya. Jadi biar nggak repot-repot, pasti dia 1 hari kerja 1 jam, kecuali kalau hari besar liburan seperti itu ya. Nah, yang paling umum memang hitungannya seperti ini. Aku liatin ya. Persiapan lahan itu biasanya 10 hari ya. Penyemaian dan pemanenan itu biasanya persiapannya 3 minggu. Otomatis 3 kali 7 hari sama dengan 21 hari. Perawatan lahan hingga masa panen 3,5 bulan kali 30 hari 105 hari. Dan untuk panennya 2 hari ya, misalnya 2 hari. Kalau tidak menggunakan kombi mungkin bisa lebih ya. Total hari kerja dalam sekali tanam sampai panen biasanya ya 3 bulan itu kita totalin ya, 10 tambah 12 tambah 105 terus ditambah 2 panen, maka totalnya 138. Nah, kita kalikan 2 kali karena masih 2 kali pemanenan ya. Kalau maksimal berapa ya? Maksimal jumlah 1 tahun itu berapa hari itu ya? 360 hari ya, 365 atau 60 ya, pokoknya itu nanti kalian hitungnya seperti itu ya. Jadi 2 kali panen ini rata-rata 276. Di tabel selanjutnya, luas lahan yang akan dicatat dalam bab ini, ya, bab lahan yang dioperasikan pengelola unit usaha pertanian, meskipun bukan lahan milik atau warisan dan lain-lain, kecuali lahan milik pengelola unit usaha pertanian yang dikuasai oleh orang lain. Maksudnya, yang dicatat di sini nanti, ya, itu tidak harus punya kita, ya, menyewa, kemudian mengelolakan sawahnya orang tua, ya, kita nggak nyewakan itu ya. Untuk yang kecuali ini, maksudnya adalah kecuali ini ya, kalau kita menyewakan sawah, menyewakan ladang, atau apapun itu yang dimaksudkan untuk pertanian, maka tidak didata gitu ya. Oke, selanjutnya di kolom selanjutnya harus jeli ya, 308 ini ya. Jadi di sini kan 307, maka kita harus mencari 308 yang mana ya. Nah, ini 308 apakah menggunakan lahan pertanian. Nah, di lahan pertanian di sini yang dimaksud adalah tidak termasuk lahan budidaya laut atau perairan umum, yang mana di sini kenapa kok ditulis tidak termasuk lahan budidaya laut ya. Pokoknya kita tidak berhak untuk memiliki ya, laut itu miliknya Indonesia, perairan umum kayak sungai gitu bukan ya. Jadi yang dimasukkan adalah lahan yang kita kelola, entah itu nyewa, entah itu milik sendiri ya. Jadi otomatis di sini kita isi, misalnya kalau memang ada berarti kita tulis iya, kita lingkari, kemudian kita tulis 1. Setelah 308, 309, berapa banyak bidang lahan yang dikuasai? Maksudnya di sini adalah berapa banyak itu petaknya ada berapa ya. Petaknya di daerah kalian itu biasanya berapa per berapa. Kalau di daerah aku di Jawa Timur itu biasanya per 100 bata ya, kalau sawah itu ya, kalau sawah per 100 bata. Per 100 bata itu maksudnya per 1400-an meter persegi gitu ya. Kebetulan yang aku temui di sini ada 3 bidang. Jadi 3 bidang itu ada petak sawah ke-1, petak sawah ke-2, meskipun berjajar ya, karena per petak. Kemudian kalau sudah di sini ditulis 3 bidang, kemudian di sini diperjelas ya, diperjelas luasnya.
Oke, misalnya petak satu luasnya berapa? Oh, luasnya itu 100 bata. 100 bata sama dengan 1400 meter persegi. Jadi di sini sudah ada tulisan meter persegi, maka kita nggak usah repot-repot nulis meter persegi ya. Kemudian yang lahan kedua ada 1200 meter persegi. Ketiga 1280 meter persegi. Gitu. Setelah kita menulis ini total luasnya, maka lahan untuk tanaman semusim, di sini kita jabarin lebih detail lagi ya. Apakah lahan itu dipakai apa aja? Misalnya dipakai sawah semua full total, berarti tulis lagi 1400. Kemudian selanjutnya karena nggak dipakai apa-apa ya udah kita tulis 0,000,000,000 ya. Kebetulan dia tidak memiliki lahan pertanian, bukan tempat tinggal ya, tidak punya, jadi aku tulis 0. Selanjutnya lahan yang dikuasai kedua adalah seluas 1200. Jadi ini peta kedua. Peta kedua ini nggak sampai 100 bata, jadi nggak lengkap gitu ya. Mungkin dipakai jalan atau pengairan, jadi nggak ikut, nggak sepenuhnya 1400 meter persegi. Nah untuk lahan semusimnya ternyata dipakai sawah semuanya, berarti kita tulis lagi 1200. Kan rata-rata gitu ya kejadian yang paling umum di setiap SLS. Dan untuk kepemilikan lahan, di sini kodenya apa ya? 322, kita lihat dari sini ya. Kode kepemilikan lahan kalau misalnya menyewa ya kita cari di sini menyewa. Menyewanya pakai tertulis apa enggak? Kalau tertulis berarti 9, kalau enggak usah tertulis pakai omongan aja berarti 10. Kalau misalnya mengerjakan lahannya orang tua, kerabat, ya udah kita tulis ini aja, menggarap lahan orang lain ya, tidak menyewa, gratis gitu ya. Nah, mungkin nanti hasilnya dibagi-bagi sesama sanak saudara atau bagaimana gitu ya, karena gilir mungkin ya. Oke, kalau kemudian selanjutnya peta ketiga 1280. Nah, ternyata di sini dia itu lahannya dipakai macam-macam, nggak dipakai sawah aja. Jadi sawahnya dipakai sebesar 80. Biarkan mau ditanami apa gitu ya. Karena memang ada niatan mau ditanami apa gitu, penyiapan. Ada 200 meter persegi. Kemudian di sini ada tanaman tahunan hortikultura yang 50 meter persegi, ternyata kebetulan ditanamin pisang. Nah, kemudian tapi tidak ada kandangnya, jadi 0. Kegiatan budidaya perikanan juga 0. Kemudian ternyata di lahan 1280 tadi sebagian besar dipakai kegiatan kehutanan. Kebetulan ditanamin pohon tahunan kayak pohon mahoni, jati atau apa japon itu ya semacamnya. Untuk kepemilikan lahan ini berkode 6. Jadi dia punya apa ini kalau kode 6? Letter C, kiri petok D dan lain-lain. Jadi rata-rata orang itu di desa aku rata-rata nggak punya sertifikat tapi punya petok ya. Keterangan kepemilikan dari desa biasanya itu. Oke. Jadi 6. Kemudian jenis irigasinya 3, karena dia memang di belakang rumah. Kemudian jadi dia pakai irigasinya pakai ini, irigasi siraman, disiram aja. Kemudian untuk alamatnya ya, alamatnya ini kita tanyakan karena sawah atau ladang yang dimiliki setiap petani itu belum tentu ada di desanya. Bisa jadi ada di desa lain, makanya di sini penting banget kita tanyakan ada di mana sawahnya ya. Kebetulan di sini ada di satu desa, jadi ya sama ya, di satu desa dengan alamat rumahnya, jadi kita tulis ini. Kalau misalnya kita tidak tahu kode desanya yang itu nanti kita harus cari ya, kita tanyakan ke PML kita atau ke Koseka kita, kalau kita nggak bisa nyari ya. Oke, itu. Selanjutnya kita akan bahas kolom keempat ya. Oke, semoga bermanfaat.